Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya NMAX lagi. Apa nggak enaknya? Apa enaknya punya NMAX yang pemakaiannya sudah hampir 8.000 km. Ini 725 7825. Apa enaknya NMAX di 7825 ini? Nggak enaknya apa? Kita bicara dari dari yang diketahui banyak orang dulu yang biasa jadi keunggulan NMAX. Soal ergonomi, NMAX ini lumayan ya, walau posisi kaki nggak bisa ke tengah sekali ya, lebih sip kalau yang bagian bawah ini lebih ramping, tapi masih cukup lumayan lah. Mau selonjor harus mundur agak, harus duduk agak mundur, enak. Kalau untuk penulis ya, kakinya penulis termasuk yang nggak panjang, bukan kaki pilot ya, enak. Nggak harus dikeluarkan dari dari body. Biasanya kan kalau ridernya PCX itu keluar dari body. Mau duduk tegak sambil selonjor bisa, nggak harus dibongkokkan punggungnya. Setang ini cocoknya dipakai sambil agak ke belakang ya, nggak bisa kalau duduk agak depan. Kalau duduk agak depan nggak pas ergonominya. Setangnya termasuk lebar dan penulis pegangnya di bagian paling luar. Terus untuk penumpang mungkin ya agak protes karena lebar. Depan itu lebar, tapi ya nggak selebar nggak selebar yang NMAX New baru ya. Kalau yang NMAX New baru itu lebar banget. Terus duduk belakang juga enak, empuk, busanya cukupan lah dari depan ke belakang. Pegangan ya masih cukup enak dipegang lah ya, nggak terlalu sulit dipegang. Ya selain dari lebarnya lumayan lah ya, kenyamanan cukup. Suara gitu ada sih di motor penulis. Motor depan juga ada. Motor depan 126 ya, Januari tahun ini berarti. Punya penulis Agustus tahun kemarin terimanya.
suara mesin ya, ya wis mulai ke bagian-bagian yang apa sering dikeluhkan ya. Suara mesin ya masih lumayan halus lah ya. Suara itu nggak terlalu sering muncul. Sebelum itu ergonomi ada satu lagi yang ketinggalan. Dari speedometer ini nggak silau karena hadapnya langsung ke wajah, kacanya juga datar. Jadi siang-siang sekalipun nggak ada sama sekali pantulannya mengganggu, kecuali kalau dari belakang kepala agak miring dikit gitu. Cuma mungkin karena posisi kamera agak ke bawah, nggak setinggi mata. Kalau kondisi seperti ini biasanya silau, kena sinar matahari. Terus lagi ke mesin, gangguan mesin nggak ada ya, cuma satu yang menurut penulis cukup mengganggu itu adalah mesin yang mengalami fuel dilution. Oli itu jadi cepet encer. Oli yang di motor lain itu bisa 5.000, bisa 3.000, kalau di NMAX ini jadi ratusan. Jadi kalau olinya pakai 10W40 seperti rekomendasi, itu cuma tahan 1 minggu, 2 minggu gitu. Kalau ya Malup 1 minggu. 1 minggu itu kira-kira ya 200-300 km. Paling jauh pakai 10W40 400 meter. Paling deket ya 200-100 gitu. Waktu pakai apa? KGO, Kawasaki Genuine Oil yang dibuat oleh Shell. Itu sih keluhannya. Kalau soal gredek nggak ada. Untuk soal kecepatan, motor penulis ini bisa 113, lumayan lah ya. Kalau yang lain bisa 107 di review sama IWB ya, dicoba disentul. NMAX ini bisa 117. Ya lumayan lah ya, cuma beda 4 kilo. Nggak ada gredek itu, apa ya, mungkin karena pemakaian kali ya. Jadi kan rider lain sering mengeluh gredek gitu ya. Di NMAX ini kan NMAX 2018. NMAX 2018 itu masalah gredek katanya masih ada, tapi penulis sendiri nggak mengalami ya. Jadi kayaknya ya pemakaian itu sangat mempengaruhi kayaknya. Jadi ya penulis kalau pakai nggak pernah apa istilahnya gaspol mulai dari awal gitu, nggak. Penulis selalu gaspolnya sesudah sesudah awal-awal dihaluskan. Jadi awal-awal penulis pasti pakai halus ya, sampai hampir 8.000 km ini nggak mengalami gredek lah ya. Tapi penulis juga yang agak beda itu yaitu gaspol. Jadi awalannya halus, habis itu gaspol. Nggak seperti orang lain ya, awalannya gaspol, habis itu nggak pernah kecepatan tinggi. Mungkin kecepatan tinggi itu bisa membantu debu-debu hilang dari
CVT. Ya wis pokoknya gitulah ya. Penulis masih nggak merasakan ada masalah lain ya di mesin. Pendinginan mesin bagus. Ya mungkin karena penulis sudah pakai apa itu, air ya. Penulis tambahi air di kulannya. Jadi warnanya hijau, sekarang jadi lebih cerah. Penulis termasuk paham yang menganggap bahwa Indonesia itu cocoknya pakai pakai kulan yang airnya lebih banyak, 70%. Apalagi soal mesin. Gardan juga nggak masalah, tapi penulis sudah nggak pakai Yamaha lagi. Dulu awal-awal 200 km penulis drain ya, olinya wah glitter ya, ada glitternya, terus warnanya sudah mulai coklat. Penyakit gardan itu kan katanya bearingnya mudah oblak kalau yang NMAX belakang, tapi kemudian penulis pakai olinya Pertamina, sempat pakai Pertamax apa Fastron Techno 15W50, sempat pakai 10W40, sempat pakai Prima XP. Nah terakhir ini apa ya, Mesran B40 kalau nggak salah, sama sedikit campuran Shell Advance Ultra. Ini udah kepake kira-kira 1200 km. Nanti kalau sudah ganti oli ini perlu dikasih lebih lama nggak? Ya nanti penulis lihat lah. Jadi yang jelas penyakit-penyakitnya NMAX di mesin itu sebenarnya bisa diatasi dari pemakaian ya. Yang fuel dilution itu penulis curiga karena ya Yamaha juga. Jadi kalau pingin nggak mengalami seperti penulis, mulai dari awal, mulai dari baru motornya, segera ganti oli, jangan pakai Yamaha. Pakai Yamaha itu ngerusak baik untuk yang depan maupun yang belakang. Untuk yang depan penulis pakai yang kekentalan belakangnya 50 lah, atau kalau enggak gitu ya single grade 40. Yang belakang ya penulis samakan sih, kadang pakai belakang 50. Yang jelas Yamaha itu sumber nggak enaknya. Untuk getaran bagaimana? Getaran menurut penulis nggak terlalu mengganggu. Ya bisa jadi karena penulis sudah pakai apa bandul setang, jalur setang, pokoknya pemberat lah ya, yang lebih berat daripada standar, mungkin 3 kali 4 kalinya mungkin ya. Murah sih, 25.000. Lupa beli bensin. Ya wis pulangi. Akselerasi mantep. Ngerem juga mantep ya. Orang-orang ngomong remnya NMAX ini nggak sip, tapi penulis coba rem belakang tok atau rem depan tok, enak kok. Pakai depan tok penulis bisa membuat ban depannya selip, pakai belakang tok penulis juga bisa membuat ban belakangnya selip.
Jadi kekuatan remnya melebihi kekuatan ban. Nah, ban ini yang jadi kelemahan saya sebenarnya. Mungkin aja yang merasa remnya kurang pakem itu karena bannya sudah bukan ban bawaan. Ban bawaan itu licin. Ya, untuk kondisi jalan kering sih termasuk cukupan lah ya. Penulis pernah coba ngerem mendadak dari kecepatan 94 itu 3,2 detik hitungnya. 3,2 detik itu ya normal ya, normalnya segitu tanpa ABS ya penulis. Tapi kalau sudah jalan licin, wah itu ngeri. Yang bikin nggak enak lagi adalah karena kembangan dari ban standar ini selang-seling kiri kanan, nggak simetris. Karena nggak simetris itu kalau pas jalannya licin banget, grip itu ya lari-lari kiri kanan gitu. Apalagi kalau jalannya berlumpur ya, jalan kecepatan 10 km per jam gitu, jalan di jalan berlumpur cing gesernya kacau gitu sesuai dengan arah ban. Ngeri kalau gitu ya, harus pelan-pelan banget, nggak bisa kayak yang banyak simetris. Kayaknya ban itu dibuat nggak simetris tuh pertimbangannya dari sisi berisiknya ban. Soalnya ini motor memang kalau jalan bannya sama sekali nggak kedengaran, nggak dengan gitu, nggak gitu nggak. Jadi dari ban itu nggak ada suara. Penulis kayaknya nggak ingat pernah mendengarkan suara ban dari motor ini. Kalau di ban yang simetris itu kadang memang ada suara bannya gitu ya. Jadi mungkin pertimbangannya itu kenyamanan dari sisi suara, tapi ya sayangnya ya keras juga. Selain licin itu keras bannya, karkasnya itu keras banget. Saking kerasnya ya, kalau bannya agak kempos malah nggak enak. Jadi lebih enak kalau misalnya bannya itu disetel lebih keras. Kalau terlalu empuk malah nggak enak di jalan paving gitu. Nah ini soal kenyamanan ini, NMAX ini yang versi selanjutnya, bahkan termasuk PCX ya sama aja soalnya, termasuk motor-motor yang bikin sakit pinggang karena sumbernya dari engine mounting. Kalau sudah soal sakit pinggang ini hampir semua motor kecuali yang pernya empuk buatan pabrikan ya, motor yang suspensinya ori itu pasti bikin sakit pinggang. Kayak PCE kayak Vario depan ini sama, Mio juga sama, karena ya engine mountingnya itu yang bikin sakit pinggang. Ada mekanisme yang membuat mesin itu bisa membantu kerja dari suspensi. Masalahnya kalau sudah mentok ada batasannya ya kan, soalnya biar nggak terlalu bebas. Kalau sudah mentok itu bikin sakit, langsung jeduak gitu. Jadi masalahnya karena kerja mesin dalam membantu suspensi itu ada limitnya. Kalau sudah melebihi limit
mentok batas. Nah, semua itu yang sudah kesimpen sama mesin ini dilarikan ke bodi, ke suspensi. Nah, jadinya nyentak, jadinya bikin sakit pinggang. Kalau nggak mau gitu, solusinya ya dua, bagian ganjal ini dilepas, bagian apa, bagian stoppernya ini dilepas atau dipotong, yang satu lagi diganjel. Kalau yang di NMAX versi old ini yang memungkinkan adalah diganjal. Kalau dilepas susah. Resiko kebentur-bentur juga, kecuali bagian yang apa, bagian yang bikin kebenturnya itu dipotong. Terus yang jelas suspensi belakang itu kayak biasanya lah ya, nggak bagus, mentulnya nggak berhenti-berhenti. Kalau nggak ganti suspensi ya lewat jalan kasar kayak gini nggak anu ya, nggak nggak enak kalau kencang. Punya penulis sendiri sudah ganti ya, makanya ya nyantai aja duduk kayak gimana. Karena sudah diganjal sama sekali nggak ada sakit pinggang, karena sudah ganti suspensi, jalan kayak gini ya relax. Oh ya, soal irit ya. Ini NMAX ini jelas ya, nggak bisa saya irit PCX. PCX itu wah wis irit banget ya. Ya karena perilakunya beda. Kalau kira-kira perbandingannya berapa ya? 20 kelebihan 15% lah mungkin ya. Untuk kalau eco riding ya, untuk PCX dapat 55 itu mudah. Sementara kalau NMAX ini rata-rata 45. Tapi ya kemarin terakhir penulis dapat 53 km per liter, tapi itu sudah beda lagi. Itu karena sudah dibantu banyak hal ya. Apalagi ya, soal handling, penulis nggak bisa bilang ini motor lincah atau apa ya. Nah, kalau orang kan cara mengemudikannya beda-beda. Nah, kalau orang cara mengemudikannya pakai badan, pakai miring-miring, pakai apa ya, pokok pakai badan lah ya, itu NMAX ini termasuk bagus karena ya nurut, kalau badan miring ke kiri cenderung belok kiri. Beda sama kayak misalnya Honda Beat ya, susah beloknya karena lebih cocok mengendalikan itu pakai counter steering. Jadi sebelum belok itu untuk bikin motornya belok ke arah yang dituju, misalnya mau belok kiri ya setangnya harus dibantingkan ke kanan dulu biar motornya roboh ke kiri baru belok kiri. Tergantung motor ya. Kalau cara itu diterapkan di NMAX nggak bisa dari kecepatan rendah,
harus 60 ke atas kayaknya baru cocok. Apalagi untuk bagasi macam-macam ya, bagasi gede cuma ada kata-kata maksimal 5 kilogram ya, itu membatasi pemakaiannya ya. Jadi nggak semua barang bisa ditempatkan di bagasi walau bagasinya ukurannya gede. Nggak bisa beli beras 10 kilogram karena ya cuma cuma 5 kilogram. Oh ya, bicara soal tarikan ya, menulis dulu panjelaskan. Tarikan bawahnya NMAX ini termasuk apa ya, sensitif gitulah ya. Jadi ditarik gas sedikit langsung narik. Jadi memainkan throttle di RPM rendah itu agak sulit. Kalau di Honda itu ketika pakai di RPM rendah kayak nggak ada tenaganya. Nah kalau di NMAX ini sangar gitu loh, dari RPM rendah itu sudah nyot gitu loh. Sorry, bukan dari RPM rendah, dari throttle kecil pun sudah narik-narik. Jadi apalagi kalau pakai bensin yang ideal untuk NMAX ini pakai Pertamax. Nah, ngatur gas itu agak susah. Jadi sering kalau jalan kecepatan rendah ini seringnya gas, lepas gas, gas, lepas gas. Untuk nyetel konstan susah. Kalau PCX mestinya gampang. Ya mungkin itu juga kuncinya mengapa PCX irit ya. Jadi Yamaha itu tenaganya dikeluarkan dari mulai gas kecil, sementara kalau gas kecilnya Honda itu enggak dikeluarin. Terus apalagi apalagi ya. Oh iya, kelemahan yang belum penulis bahas itu soal air ya, spakbor. Kalau punya NMAX ini wajib ya pakai sambungan spakbor, atau terserah pakai cara apa, gimana caranya. Air itu nggak mudah nyiprat ke bagian bawah bodi. Soalnya kalau kecipratan air terus musim hujan ya cepet karatan dah ya, apalagi motornya wajib dipakai tiap hari. Wajib ya pakai sambungan spakbor itu mulai dari baru kalau bisa, karena ya Yamaha itu nggak becus bikin spakbor, sama dengan halnya engine mountingnya dan suspensinya itu di luar kemampuannya Yamaha lah. Yang sering jadi aksesori tambahan NMAX itu dari sisi itunya, dari sisi apa namanya, gantungannya. Di depan kan nggak ada gantungan, banyak yang nambah gantungan gitu. PCX juga sama sih ya, maklum seleranya Jepang, mereka nggak butuh gantungan depan, orang Indonesia yang butuh. Nah apalagi ya, kalau parkir emang sih motor ini panjang, lebih panjang daripada motor lain ya. Tapi panjangnya nggak kenemenan, nggak sepanjang R25 lah. Masih mudah, cuma lebarnya ini yang agak sulit.
stangnya juga agak lebar, bodinya juga agak lebar. Walau nggak selebar NMAX yang new ya. NMAX yang new itu lebar belakangnya ke nemenan. Nah, apalagi lampu, penulis selama ini merasa lampunya lumayan fokus ya, cuma harus disetel karena lampunya NMAX itu normalnya terlalu ke bawah, bahkan untuk lampu jauh pun nggak bisa meraih jauh, kita harus setel sendiri. Penulis buat sehingga ya sampai bener 25 meter lah, paling nggak jarak segitu. Jarak 25 meter itu jauh ya. Saya anggap 2,5 tiang listrik inilah, antara 2 tiang listrik. Apalagi bensinnya enak sih, bisa pakai Pertamax, nggak masalah pakai Pertamax. Pakai Pertalite mestinya ya aman, tapi penulis menghindari karena Pertalite itu menurut penulis bensin yang parah, kemampuan pembersihnya parah tuh. Jadi takut kalau ada kerak di injektor, takut ada air di tangki, takut ada kerak di mesin. Nah ya wes lah, kayaknya itu aja ya. Ini berapa kilometer per liter? Salah kok ditekan itu. 45,6 km per liter. Ini nggak eco riding tapi ya. Cuma kecepatan dijaga 60-45. Jadi ya normalnya kalau berkendara pelan di NMAX ya 45 km per liter itu guys. Itu kalau mesinnya nggak dirusak sama oli ya. Kalau sudah dirusak sama oli ya bisa lebih rendah. Ya wis lah, itu saja ya. Oh ya, joknya empuk. Apalagi body, kalau soal body wis penulis nggak ngerti ya, bodinya kayak gini inilah, itu sudah selera banget ya. Finishing ya penulis nggak menemukan komplain. Haruslah itu aja ya, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.